Shalom, selamat pagi buat anak didikku semuanya. Bapak harap semua anak didikku dan keadaan sehat dan semangat dan sudah mengambil posisi belajar supaya kamu konsentrasi untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum kita melakukan proses belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu di pada hari ini, sehingga Tuhan masih memberkati kami. Tuhan berikan kami kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu. Tuhan berikan kami berkat sehingga kami bisa dapat hidup hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan memulai proses belajar mengajar kami, yaitu pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan, apa yang dipelajari oleh anak-anakku boleh mereka mengerti dan boleh mereka pahami. Di atas segalanya Tuhan, kami banyak dosa dan pelanggaran. Hapuskan segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, kita akan masuk kepada pertemuan yang ke-8 dan judul materi kita pada hari ini adalah pernikahan dalam perspektif Kristiani. Pernikahan dalam perspektif Kristiani. Bahan Alkitabnya terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Adapun indikator kita pada pagi hari ini ada 3 poin, yaitu 1. Mengidentifikasi permasalahan pernikahan. Yang kedua, mengungkapkan pentingnya persiapan pernikahan. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada 3 poin juga. 1. Siswa mampu mengidentifikasi permasalahan pernikahan. 2. Siswa mampu mendemonstrasikan pentingnya komunikasi dalam pernikahan. 3. Siswa mampu mengungkapkan pentingnya pernikahan Kristen. Kita lanjut. Pentingnya persiapan pernikahan. Selaku orang muda, kita pun perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Hidup menikah dan berkeluarga adalah salah satu pilihan bagi orang Kristen. Meskipun demikian, ada juga pilihan yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu hidup tidak menikah karena bermaksud untuk dapat lebih melayani Tuhan dan sesama. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen antara lain sebagai berikut. 1. Pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. 2. Perlunya persiapan yang memadai. Dan 3. Secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Di sini kita akan bahas juga hakikat pernikahan Kristen. Pada dasarnya, tujuan hidup kita sebagai manusia adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan dan kesejahteraan. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan, karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Pada setiap budaya di Indonesia, perkawinan dianggap suatu yang sangat penting di dalam masyarakat. Sesungguhnya pernikahan bukanlah masalah 2 orang saja yang menikah, namun menjadi masalah agama dan keluarga besar kita sendiri. Di sini ada 4 poin tujuan dasar suatu pernikahan Kristen antara lain. 1. Suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, tertulis dalam Kejadian 2 ayat 24. 2. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen. Bisa kita lihat Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan Efesus 5 ayat 20 sampai 33. 4. Saling memberi dan menerima diri sendiri. 4. Dalam pernikahan dan perspektif Kristen, nikah dipandang sebagai suatu peraturan monogami, karena monogami merupakan suatu refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif. Selanjutnya, kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Pernahkah kita memperhatikan pasangan suami istri di jemaat? Bagaimana pendapat kita tentang pasangan suami istri tersebut? Seringkali kita menemukan di jemaat kita beberapa pasangan yang meskipun usia pernikahannya sudah cukup lama, namun mereka sangat akrab dan mesra.
meskipun usia mereka sudah tua, namun mereka masih tetap menunjukkan teladan pernikahan Kristen yang baik. Mereka menunjukkan bagaimana mereka dapat saling membantu, sabar menunggu, peduli satu terhadap yang lain, bergembira bersama, dan saling mendukung dalam pelayanan. Dan di dalam pernikahan juga sangat penting komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Sesungguhnya setiap orang yang akan memasuki suatu kehidupan pernikahan tentu mempunyai keinginan untuk hidup berbahagia dan saling mencintai. Mereka memiliki relasi yang dekat dan akrab dengan pasangannya. Keinginan tersebut sesungguhnya memang indah, namun untuk mencapai tidaklah mudah. Namun kenyataannya banyak keluarga mengalami kegagalan dan kekecewaan untuk menunjukkan keinginan tersebut. Di sekitar kita juga kita lihat dapat dijumpai banyak pernikahan mengalami masalah serius dan berakhir dengan perceraian. Kita masuk kepada kesimpulan. Perkawinan adalah sesuatu yang kudus karena diciptakan oleh Allah. Itu sebabnya Alkitab menyebut ikatan perkawinan sebagai dipersatukan oleh Allah. Perkawinan Kristen adalah monogami. Allah memberi perceraian, membenci perceraian. Oleh sebab itu suami istri harus mengusahakan dan merawat perkawinan mereka dengan sebaik mungkin dengan landasan kasih Allah. Perkawinan yang sukses adalah dipenuhi dengan berkat oleh Tuhan. Maka dari situ nakku, kita memang belum sepantasnya mempelajari tentang pernikahan, tetapi kita dituntut untuk mempersiapkan diri bagaimana kita nanti membangun rumah tangga pernikahan yang baik dengan Tuhan. Harus dilandaskan dengan nama Tuhan dan dilandaskan dengan kasih Tuhan. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku mengerti dan memahami apa yang Bapak jelaskan di dalam video ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan andalkan Tuhan. Sebelum kita tutup materi kita ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu sehingga Tuhan masih memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan berikan kami kesehatan. Kami sudah selesai menutup pelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini boleh anak-anakku mengerti. Kami serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini dalam tangan Tuhan. Ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sekian dan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.